Pertama adalah Penganggaran. yang kedua legislasi, yang ketiga adalah pengawasan. Dari 3 tugas itu selalu kami menyampaikan agar usulan-usulan untuk pembangunan itu agar disesuaikan dengan kebutuhan yang memang betul-betul dibutuhkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat podcast DPRD. Kembali lagi saya Elok Melati bersama Anda di podcast DPRD Kota Tegal. Baik, senang sekali pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama dengan topik bahasan yang tentunya menarik sekali untuk dibicarakan. Sahabat podcast, pemerintah daerah ini kan terdiri dari 2 unsur ya, unsur legislatif dan unsur eksekutif. Kalau orang masyarakat umum bilang bahwa unsur legislatif itu DPRD, unsur eksekutif adalah pemerintah daerah, seperti itu ya. Dan kali ini kita bersama narasumber yang luar biasa sekali. Beliau ini adalah dari unsur pimpinan DPRD Kota Tegal. Beliau adalah anggota DPRD Kota Tegal, fraksi Kebangkitan Bangsa periode 2019-2024, Bapak Haji Habib Ali Zainal Abidin SEMH. Halo Pak Habib. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Habib. Pak Elok sehat? Alhamdulillah. Pak Habib sehat nggih? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Pak Habib, silakan Pak Habib bisa menyapa sahabat podcast DPRD terlebih dahulu secara langsung memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast DPRD Kota Tegal yang sangat kami banggakan dan kami cintai. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk bisa menyapa teman-teman yang berkaitan selalu aktif untuk mengikuti kegiatan broadcast di DPRD Kota Tegal. Memang sebetulnya kita sudah menginginkan lama agar kita memiliki broadcast dari Sekretariat DPRD Kota Tegal, karena dengan adanya broadcast ini harapan kami akan bisa menjadi wahana ataupun tempat untuk kita berinteraksi, termasuk juga untuk bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di DPRD Kota Tegal, dan kami bisa menyerap apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Tegal. Itu Mbak Ella. Ya, baik. Pak Habib Ali Zainal Abidin SEMH. Nah, Pak Habib ini kan dikenal sebagai tokoh masyarakat, Pak ya. Ulama juga. Kenapa sih Bapak mau berkecimpung langsung di dunia politik menjadi anggota DPRD? Motivasinya apa, Pak? Sebetulnya sebelumnya itu saya pribadi tidak pernah atau belum pernah aktif di dunia politik. Hanya saya sebagai pengurus NU yang berawal dari Ranting dan MWC serta di pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Dengan himbauan dari beliau Ki Haji Abdurrahman Wahid, yaitu pada tahun 1999, beliau menyampaikan bahwa sudah pada saatnya kita untuk berkiprah bersama-sama di sebuah partai yang harapannya akan betul-betul bisa membela yang benar. Oleh karena itu, dengan adanya himbauan dari beliau Ki Haji Abdurrahman Wahid, maka kami pun tetap memohon restu dari para ulama, para tokoh masyarakat, terutama yang di jajaran Suriah, NU cabang Kota Tegal. Sehingga saat itu kami diberi jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kota Tegal. Oke. Setelah berjalan, maka saya pun ditunjuk sebagai Sekretaris Dewan Syuro PKB cabang Kota Tegal. Karena memang pada prinsipnya kalau kita tidak ada tempat untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan yang disampaikan visi misi pertama keberadaan PKB adalah dalam rangka untuk menyetarakan
baik itu antara gender dan juga kaum laki-laki, serta untuk memahamkan kepada masyarakat berkaitan Islam rahmatan lil alamin. Dari nilai-nilai semua itu, maka kami pun bersedia masuk di dalamnya. Gitu, Mbak. Oke. Berarti tadi selain titah ya Pak, dari Pak Gus Dur ya Pak, kemudian juga Bapak ingin menyetarakan seluruh lapisan masyarakat sehingga bisa bersama-sama membangun Indonesia begitu ya Pak. Nah, setelah duduk menjadi anggota DPRD nih Pak, tentunya kan anggota DPRD itu mempunyai 3 fungsi ya Pak ya. Fungsi legislasi, kemudian fungsi budgeting atau penganggaran, kemudian juga fungsi pengawasan. Nah, selama ini Bapak dalam menjalankan fungsi-fungsi Bapak sejauh mana Pak capaiannya atau sejauh mana apa yang sudah dilakukan oleh Bapak? Ya, sebetulnya saya itu maju di kancah perpolitikan sebagai caleg itu dari tahun 1999. Oh, berarti udah dari berapa puluh tahun Pak? Keberadaan PKB itu sendiri. Iya. Dan kami melihat memang yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia itu adalah agar mereka bisa merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Dan perlu juga kita pahami kenikmatan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia tidak diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dari itu, waktu itu di 99/2004 memang saya sebagai ketua Komisi E. Oh iya, dulu namanya ABCDE ya Pak ya. Yang menangani masalah pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat serta agama. Berangkat dari itu, dan alhamdulillah di era 1999 itu awalnya tidak ada Mbak anggaran untuk TPQ, untuk madrasah diniyah. Dan kita pun saat itu bukan hanya sekolah-sekolah yang di dalamnya itu adalah orang-orang Islam, tapi tetap kita juga mengupayakan agar mereka-mereka yang di luar Islam pun mendapatkan porsi. Dan alhamdulillah saat itu kami memperjuangkan termasuk juga di TPQ, madrasah diniyah. Ini perlu juga mungkin generasi sekarang itu ada yang belum tahu Sebelumnya itu baik itu di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes serta Pemalang itu belum ada, Mbak. Oh, belum ada. Belum ada bantuan untuk madrasah diniyah dan TPQ. Iya. Alhamdulillah kebetulan saya itu mengisi di salah satu madrasah diniyah itu untuk acara Akhirus Sanah. Saat itu disampaikan bahwa mohon maaf Pak Habib, kami boro-boro untuk honor guru-guru. Untuk beli kapur saja kadang-kadang kami kesusahan. Karena memang saat itu sebelumnya ada donatur, tapi donaturnya itu kebetulan meninggal dunia. Kan biasa Mbak kalau kursi untuk donatur itu jarang yang rebutan gitu. Iya. Akhirnya di tahun 2021 itu saat pembahasan anggaran kami koordinasi dengan waktu itu Depak, ya, bukan Kemenag, Depak. Saya sampaikan ini ada berapa sih di Kota Tegal berkaitan dengan madrasah diniyah dan TPQ. Tapi ibarat porsi makanan itu sudah kita karena itu kan pembahasan terakhir. Jadi ibarat makanan itu sudah jadi. Oh iya udah jadi. Tinggal ya nanti kita bagi-bagi. Iya. Itu pertama Mbak dari TPQ madrasah diniyah waktu itu hanya mendapatkan bantuan yang waktu itu pertama itu per tahun kalau nggak salah 350.000. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2021. 300.000 per tahun Pak? 350.000. 350.000 per tahun ya. Tapi karena anggaran kan sudah jadi. Ya, betul. Akhirnya kita manggil dari kantor Depak, berapa sih yang untuk berapa jumlah TPQ di Kota Tegal. Alhamdulillah waktu itu bisanya itu tahun pertama hanya 350.000.
Tapi maksud kami yang penting posnya ada dulu. Iya, yang penting sudah ada rumahnya ya, Pak ya. Betul. Subhanallah, saat kami terakhir, kami kan waktu itu 99 sampai 2024. Itu waktu itu saat terakhir per Madrasah Diniyah dan juga ATPQ menghitung jumlah muridnya. Itu waktu itu saat kami selesai mendapatkan 5 juta, Mbak. 5 juta per tahun. 5 juta per tahun. Oke. Nah, di samping itu untuk guru-guru swasta ini juga mungkin saat itu belum ada bantuan-bantuan untuk mereka. Sehingga alhamdulillah waktu itu juga saat pembahasan di era 99 2024 itu alhamdulillah pertama itu dianggarkan untuk guru-guru swasta waktu itu 35.000 per bulan. 35.000 per bulan. Yang penting sudah ada rumahnya ya, Pak ya. Subhanallah, itu sampai terakhir kebetulan juga sudah bisa kita anggarkan untuk itu semuanya. Memang termasuk juga untuk pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah saat itu untuk pendidikan, untuk kesehatan itu sudah meningkat. Iya, amin ya Pak. Alhamdulillah ya Pak. Ini termasuk untuk guru swasta yang non Islam juga Pak, yang di luar Islam. Semua guru swasta. Kami memberikan porsi termasuk juga untuk rehab tempat ibadah. Kami berbicara rehab tempat ibadah. Saat itu untuk musola masjid alhamdulillah itu per musola itu kita bantu, tapi gantian Mbak. Dan untuk madrasah pun kita berikan bantuan, termasuk tempat ibadah wihara dan sebagainya juga tetap mereka mendapatkan gitu ya. Iya Pak. Tentunya dalam melakukan pencapaian seperti tadi Bapak sudah menceritakan tadi kan ada kendala ya Pak ya. Biasanya kendalanya itu apa Pak dalam menjalankan? Itu di era 99 2004 2004 gitu. Dan alhamdulillah kebetulan kami itu di 2009 sampai 2014 kami kebetulan dicalonkan menjadi wakil wali kota. Iya betul, saya ingat sekali itu Pak. Nah itu subhanallah memang tidak ada sesuatu yang istilah orang Tegal ujuk-ujuk. Iya. Kalau kita ingin menuai, kita harus menanam dulu. Betul. Mungkin yang kami tanam di 99 sampai 2004 itu sendiri, alhamdulillah di 2009 kebetulan kami diminta, mohon maaf, kami diminta untuk mendampingi salah satu calon wali kota waktu itu. Dan mohon maaf saat kami didatangi, saya tidak memberikan jawaban langsung. Pada akhirnya saya tanya, mohon maaf, ingin menggandeng kami, niatnya apa? Mereka mengatakan, Pak Habib, saya niatnya untuk perjuangan. Iya. Untuk ibadah. Kalau ini bismillah. Nah itu ternyata subhanallah kami kebetulan terpilih menjadi wakil wali kota. Dan saat itu pun mohon maaf, itu ada pembagian tugas. Oh iya. Saya nggak mau wakil itu hanya stempel. Iya. Sehingga alhamdulillah saat itu pun ada pembagian tugas pendidikan, kesehatan, agama, kesra itu tugasnya kami. Ya jadi harmonis ya Pak ya antara wali kota dengan wakil wali kota. Dan saat kami akan melakukan kegiatan selalu saya melaporkan kepada Pak Wali. Pak Wali mohon izin, ini ada masukan dari masyarakat puskesmas sampai jam sekian itu belum memberikan pelayanan. Siap Pak Wakil, kami pun turun. Dan saat itu teman-teman media juga luar biasa sekali. Iya, untuk mendukung pasangan Bapak dan pasangannya ya Pak ya. Betul. Sehingga kami pun menyadari karena wakil itu ya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada wakil. Iya. Sehingga alhamdulillah Mbak di waktu pas kebetulan di dewan itu sendiri juga di wakil itu sendiri juga alhamdulillah mungkin Mbak Elok ingat dulu Kota Tegal itu mendapatkan penghargaan PIN emas dari Kemenag. Betul. Menteri Kementerian Agama. Mengapa? Karena dianggap bahwa Kota Tegal itu peduli berkaitan dengan pendidikan keagamaan. Itu yang tadi saya sampaikan. Kita tidak membeda-bedakan. Baik itu lembaga pendidikan Islam, termasuk non-Islam. Sehingga alhamdulillah saat itu di tahun 2009 sampai 2019 alhamdulillah kami bisa mengupayakan termasuk untuk
TPQ. TPQ itu sampai tahun terakhir, Mbak. Tahun terakhir kemarin itu kita berikan, kalau di situ ada 100 anak, kita bantu per tahunnya itu 12.500.000. Kalau di atas 100 itu 17.500.000. Kalau 200 ke atas itu 22.500. Adapun untuk madrasah diniyah itu terakhir kami kebetulan jadi wakil, itu per anak kita bantu. Kalau di lembaga pendidikan negeri itu ada yang namanya BOS. Iya, BOS. Tapi untuk yang non-formal itu kita beli yang namanya BOM. Bantuan Operasional Madrasah. Per anak, Mbak. Itu kita anggarkan 17.500 per bulan. Luar biasa ini ya, Pak ya. Di situ ada 300, berarti mendapatkan 5.250.000. Luar biasa. Sebuah kisah luar biasa, Mbak. Waktu itu memang anggaran kita kan berkurang. Iya. Saat itu Pak Wali menyampaikan, Pak Wakil, ini kok anggarannya sudah mepet. Saya sampaikan, Pak Wali, yakin Pak, kalau kita untuk memikirkan pendidikan keagamaan, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Subhanallah. Ternyata kita mendapatkan informasi, mendapatkan tambahan DAU berapa? 89 miliar. Wah, luar biasa ya, Pak ya. Seperti misalnya kita mengeluarkan, seperti sedekah mengeluarkan berapa, dapatnya berapa, berlipat-lipat malah ya, Pak ya. Dan ini alhamdulillah pas era kebetulan 2019-2024 itu kami kan berangkat dari Dapil Tegal Selatan, Mbak. Iya, alhamdulillah kami pun tadi masukan-masukan dari masyarakat itu menjadi prioritas kami, sehingga alhamdulillah di era 2019-2024 yaitu pada tahun 2020 saat pembahasan anggaran kami melihat kantor kecamatan itu, mohon maaf, kecamatan yang lain sudah direhab bagus, tapi kecamatan Tegal Selatan belum. Sehingga alhamdulillah di tahun 2020 Ubahan itu kami mengusulkan untuk DED-nya, Mbak. Ya, dalam pembahasan itu, dan alhamdulillah untuk tahun 2022 itu 2021 itu udah jadi 2020 Ubahan itu DED-nya, 2021 itu pembangunannya. Tapi saat itu ada anggaran hanya 4,2, sehingga hanya bangunan belakang. Saya bilang udah nggak apa-apa. Nah itu untuk yang pendoponya itu alhamdulillah di tahun 2022 pendoponya itu yang pertama. Dan yang kedua berkaitan dengan untuk kemasyarakatan, alhamdulillah sebelumnya, dan itu alhamdulillah kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Wali. Kalau kami mengusulkan yang penting untuk masyarakat, itu pun Pak Wali mendukung. Salah satu contoh sebelum 2021 itu honor untuk guru swasta yang ngajar di sekolah swasta itu hanya 175.000 per bulan. Subhanallah, waktu pas pembahasan di 2020 ya, alhamdulillah kami mengusulkan yang tadinya 175 menjadi 500.000. 500.000 ya. Pak, wah luar biasa. Pas pembahasan itu Pak Wali kan hadir. Siap Pak Habib, alhamdulillah. Sehingga untuk guru swasta yang ada di sekolah swasta itu mulai tahun 2021 jadi untuk TK, RA, MI, SD, MTS, SMP itu menjadi 500.000. Ya. Kalau PAUD, Pak? PAUD termasuk PAUD ya, Pak. Iya. Ya, dan Pak, itu nilainya nggak sedikit loh, Mbak. Iya betul, karena itu banyak kurang sekali. Lebih hampir 9 miliar. 9 miliar ya Pak untuk pendidikan. Iya. Subhanallah, iya. Pak Habib tadi kan ngomong-ngomong Tegal Selatan nih Pak, warga Tegal Selatan ini kan sepertinya lagi kesusahan nih Pak, karena apa? Zonasi sekolah SMA. Nah itu kan di Tegal Selatan nggak ada SMA Pak. Jadi kalau mau masuk ke SMA yang di luar zonasinya, mereka kesusahan, akhirnya lari ke swasta. Bahkan ini ada cerita nih Pak dari teman saya di Tegal Selatan, anaknya itu di salah satu SMP negeri di Tegal Selatan. Karena kena zonasi, dia tuh mau masuk SMP kota. SMA kota. Nah, di SMP Tegal Selatan itu SMP negeri Pak, akreditasinya tuh masih B. Jadi kalau mau masuk SMA yang di tengah kota, di zonasi lain, dia berkurang 2
nilainya Pak dikurangi 2. Jadi nggak mungkin bisa masuk ke zona lain. Itu solusinya bagaimana Pak? Tegal Selatan nggak ada SMA-nya Pak. Nah itu ini sebelumnya saat kami kebetulan di Komisi E, Mbak Elok, itu dulu dalam rangka agar untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan anak untuk belajar agama, sehingga saat itu kebijakannya mereka-mereka yang memiliki ijazah TPQ itu mendapatkan tambahan tadi pembobotan itu 1,5 waktu itu ya Pak ya. Lah untuk yang mendapatkan madrasah diniyah ijazah itu mendapatkan 2. MDTA-nya 2. Iya. Kalau TPQ-nya waktu pertama kalau nggak salah 1 ya. Terus kita naikkan, lah itu menjadi yang TPQ itu 1,5 dan untuk yang MDT-nya itu 2,25. Iya. Itu dalam rangka tadi. Jadi kalau misalkan 2 anak itu sama-sama pinter, tapi satunya itu dia sudah madrasah diniyah, sehingga urutan rankingnya itu akan bisa naik. Iya, betul. Dan berkaitan dengan SMP negeri, SMA negeri, itu memang sebetulnya kami perjuangkan dari saat kami kebetulan masuk di jajaran DPRD 2009-2014. Kebetulan saya itu koordinator Komisi 1 yang menangani masalah pendidikan dan juga pemerintahan dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah itu di tahun di ubahan 2023 itu kami sudah mengusulkan untuk DED-nya. Dan kami berulang kali koordinasi sama Dinas Pendidikan Provinsi. Betul kan SMA Provinsi. Ya, SMA sama SMK kan sudah kewenangannya Provinsi, ya betul. Sehingga untuk lahan dan sebagainya, alhamdulillah lahan itu di sebelah kantor Kecamatan Kalinyamat Wetan. Oh, berarti sudah ada ini Pak nanti Pak. Sudah ada calon SMA-nya di Tegal Selatan ya. Jadi untuk warga Tegal Selatan tidak usah bimbang atau mungkin bingung lagi ya Pak. Betul. Ya, insya Allah mudah-mudahan di 2023, walaupun memang sekali lagi mohon maaf, kami berkaitan dengan anggaran untuk Dinas Pendidikan termasuk sarana prasarana selalu kami prioritaskan. Iya. Sehingga insya Allah di 2023 ubahan ini akan ada muncul DED-nya dan insya Allah mudah-mudahan di 2024 itu harapannya provinsi bisa mengucurkan anggaran dalam rangka untuk pembangunan. Yang SMA yang di Tegal Selatan tadi ya Pak ya. Betul ya. Okay. Untuk sementara kan dari Tegal Selatan itu bisa di negeri itu di SMA 3 Mbak. SMA 3 berarti ikut ke mana? Ke Tegal Timur ya Pak ya. Zonasinya sementara itu ya Mbak. Seperti itu. Ya baik. Pak Habib, ini kan Pak Habib sebagai sepertinya pengamat pendidikan juga ya Pak ya. Saya mengikuti Pak Habib tuh dari saya muda Pak. Waktu Bapak jadi wakil wali kota. Iya, memang sepak terjang Pak Habib di dunia pendidikan memang nggak main-main ya. Nah, selama sebagai koordinator ya Pak ya, Komisi 1, di Komisi 1 apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Komisi 1 selama ini di 2019 sampai dengan 2024 nanti Pak? Iya, saat pembahasan anggaran itu kan berawal dari RKPD, terus KUA ya, dan ini nanti akan masuk ke RAPBD ataupun juga KUA perubahan. Ya. Itu selalu yang jelas kami sampaikan termasuk ini untuk 2024. Kami itu selalu turun ke lapangan langsung untuk sekolah-sekolah yang menjadi prioritas. Dan untuk yang 2024 memang kemarin kan di 2023 itu sudah ada anggaran yang walaupun ada refocusing ya. Tapi tetap untuk sekolah-sekolah yang mendapatkan prioritas ataupun mendapatkan arahan dari DPUPR rekomendasi itu kita prioritaskan, sehingga alhamdulillah kemarin pembahasan walaupun memang cukup alot tapi untuk 2024 tetap salah satunya untuk di Tegal Selatan SD Tunon 1 itu kan kemarin sudah diambrukkan. Ya sudah diambrukkan, sementara itu mereka bergabung di SD Tunon 2. Insya Allah mudah-mudahan di 2023 akan bisa
berjalan untuk lantai satunya, dan untuk yang 2024 mudah-mudahan akan bisa berjalan dengan baik. Dan di samping itu memang sekolahan itu pendidikan bukan hanya prasarana saja, tapi juga sarana prasarana termasuk untuk SDM mungkin ya Pak ya. untuk persiapan SDM itu harus juga kita prioritaskan. Itu Mbak Elok ya. Iya. Baik, aduh asik sekali nih Pak ngobrol sama Pak Habib. Iya. Nah, Pak Habib, sebelum kita akhiri diskusi atau podcast kita siang hari ini. Ada satu hal lagi Mbak. Apa itu Pak? Itu kemarin ini kan juga masukan dari masyarakat. Iya Pak, gimana Pak? Saat pembahasan kemarin antara TAPD dengan Badan Anggaran, kami sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan bahwa di Kota Tegal tidak diperkenankan sekolah menjual atau bukan, sekolah itu menahan ijazah. Walaupun sekolah itu menyampaikan, lah ini kan kita untuk administrasi, kalau untuk administrasi monggo nanti bisa dibicarakan, tapi untuk menahan ijazah itu tidak diperkenankan. Tidak sekolah negeri, tidak sekolah swasta. Mengapa? Apalagi ini tahun ini kan alhamdulillah untuk CPNS itu pun kan ada formasi untuk SMA. Itu harapan kami mudah-mudahan bisa memanfaatkan itu dengan baik itu Mbak ya. Iya, berarti tidak diperkenankan menahan ijazah mulai tahun ini ya Pak ya? Mulai tahun ini. Ya. Baik, Pak, sebelum kita akhiri Bapak Habib mungkin bisa memberikan closing statement untuk masyarakat Kota Tegal. Ya. Dengan segala kesadaran bahwa amanah yang sudah diberikan kepada saya salah satunya sebagai anggota DPRD, tadi Mbak Elok juga sudah menyampaikan bahwa kita ada tupoksi. Pertama adalah penganggaran, yang kedua legislasi, yang ketiga adalah pengawasan. Dari 3 tugas itu selalu kami menyampaikan agar usulan-usulan untuk pembangunan itu agar disesuaikan dengan kebutuhan yang memang betul-betul dibutuhkan. Dan ini tadi saya masih ada yang lupa. Alhamdulillah Mbak, itu di masing-masing dapil itu kami pun setiap tahun itu mengusulkan anggaran-anggaran termasuk juga untuk RTLH, ya rumah tidak layak huni. Ya. Betul. Setiap tahun kami mengusulkan 20 dan alhamdulillah tahun ini 30 dan termasuk juga untuk tahun ini 2024 kemarin kami mengusulkan dari Pokir, dari Pokir Pak Habib itu untuk pengadaan penyedot air di semua makam. Alat penyedot air ya Pak ya? Karena apa? Karena memang saat kemarin itu saat kami takziah di suasana hujan, terkadang airnya masih banyak, jenazah pun dicemplung ya. Mohon doa restunya. Dari samping itu juga kami mengusulkan untuk tempat usaha termasuk gerobak untuk jualan dan juga ada beberapa seperangkat. Oh ya, untuk tahun kemarin juga kami mengadakan dari Pokir kami Pak Mbak, yaitu untuk budidaya kambing. Oh iya Pak, budidaya kambing. Dan alhamdulillah untuk tahun 2023 itu kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan dari Pokir kami yaitu untuk diberikan kepada NU cabang Kota Tegal. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, ini ya, Pak, tapi memang tetap dilakukan nyun sewu untuk tahapan-tahapannya itu. Dan kemarin alhamdulillah dari Pokir kami, saya kebetulan Habib Ali mengusulkan 250 juta dan juga Mas Ruri 100 juta serta Kaji Eko 100 juta, Yusuf itu pun 100 juta dan juga dari Pak Ansori Fakih itu 250 juta. Sehingga alhamdulillah semuanya terkumpul 950 juta. Dan untuk itu di 2023 Mbak. Dan ini kami juga akan mengupayakan termasuk juga ada masukan-masukan dari warga, termasuk juga
mudah-mudahan kami akan bisa mengusulkan untuk MBC Tegal Selatan, yaitu untuk kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan walaupun memang ada aturan-aturan yang harus kami ikuti, sehingga insya Allah kami sudah berusaha yaitu untuk baik itu NU dan Banumnya itu 50 sehingga 200 juta akan kami anggarkan. Dan samping itu juga makam, Mbak, makam yang belum di Tegal Selatan yang belum selesai, termasuk pengurugan dan juga untuk tembok keliling, alhamdulillah sudah kami upayakan, gitu Mbak ya. Baik. Dan kami sekali lagi mohon, ada satu hal lagi berkaitan dengan kebijakan untuk bantuan dari keluarga yang tidak mampu. Kami tidak menginginkan mereka-mereka yang betul-betul tidak mampu, tapi justru malahan belum mendapatkan bantuan apa-apa. Betul. Salah satu persyaratannya itu di DTKS. Lah, kami sudah berusaha untuk mengunjungi Kementerian Sosial. Dari Kementerian Sosial menyampaikan bahwa akan diadakan pendataan ulang. Sehingga mereka-mereka yang memang betul-betul itu tidak mampu, harapannya agar RT RW mengusulkan data ulang, Mbak, pendataan ulang. Melalui RT RW dan kelurahan, diharapkan agar bisa diusulkan ke kelurahan. Lah, kelurahan nanti menyampaikan informasi ke dinas sosial, sehingga mereka-mereka yang sementara belum mendapatkan bantuan itu akan bisa masuk di DTKS. Dan di samping itu kami mohon SK atau perwal, perwal yang kira-kira itu menjadikan mereka itu terhambat, terutama dari keluarga tidak mampu belum bisa mendapatkan bantuan. Kami pun tetap akan berjuang agar perwal itu bisa dirubah. Dan Pak Wali luar biasa sekali, beliau siap. Mungkin itu, dan mari kita benahi Kota Tegal dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Dan mohon maaf barangkali selama ini kami belum bisa berbuat banyak untuk warga Kota Tegal, termasuk juga warga Tegal Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib, terima kasih banyak untuk perbincangannya pada kesempatan ini, luar biasa sekali. Unsur pimpinan DPRD telah memberikan banyak sekali untuk masyarakat Kota Tegal. Semoga Pak Habib selalu sehat sehingga bisa meneruskan perjuangan di kelak kemudian hari. Baik, saya Elok Melati, sampai jumpa di podcast DPRD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada sedikit juga Mbak Elok. Iya Pak. Ini juga insya Allah untuk di Februari 2024 Habib Ali Zainal Abidin akan juga maju di pencalonan. Kita kebetulan juga dari PKB dan juga nomor urut 1. Terima kasih. 14 Februari 2024. Iya, betul. Baik, matur nuwun, terima kasih banyak. Terima kasih.